Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Saya lebih senang tidak memakai istilah saya lagi berkhotbah, namun kami lebih senang bahwa kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Sama-sama butuh firman Tuhan. Sama-sama mau belajar, baik pendengar maupun yang sampaikan firman. Kita sama-sama murid Yesus yang mau belajar. Tidak ada pendeta yang sudah super kumlot sehingga bisa mengetahui semua firman. Semuanya harus belajar. Karena firman ini tidak hanya bisa kita mengerti, namun harus kita lakukan dalam kehidupan kami. Kalau mengerti firman bisa dipelajari, namun untuk menghidupi firman itu yang agak repot. Dan itu proses seumur hidup yang harus kita lakukan. Pada pagi yang indah ini, kita akan belajar bersama-sama dengan tema The Iceberg Phenomenon of Christless Christianity. The Iceberg Phenomenon of Christless Christianity. Fenomena gunung es Kristen tanpa Kristus. Banyak orang Kristen masa kini tampak kuat dan bersemangat di dalam ibadah. Itu permukaannya. Mereka aktif, rajin beribadah, dan tampak percaya diri dalam imannya. Namun kenyataannya di bawah permukaan yang tersembunyi ada hal-hal yang mengerikan yang tidak kita sadari. Perlahan-lahan umat Tuhan menjauh dari Kristus. Kehidupan yang perlahan-lahan menjauh dari Kristus. Matius pasal 15 ayat 8 berkata demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Tanpa kita sadari, mungkin kita atau siapa, kita tidak usah ngomong orang lain, mungkin kita koreksi diri kita. Apakah kita hanya memuliakan Tuhan di permukaannya, di bibirnya? Koreksi hati kita, apakah kita semakin hari ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan atau semakin menjauhi Tuhan tanpa kita sadari? Mungkin kita masih sibuk pelayanan, masih bisa datang ke gereja. Namun apakah hati kita semakin kagum pada Tuhan, semakin rindu hadirat Tuhan, atau hanya suatu rutinitas saja? Ini yang kita sebut fenomena gunung es. Kekristenan tanpa Kristus. Kristen tanpa Kristus adalah orang yang menyebut diri Kristen tetapi hidup tanpa ada hubungan pribadi dan nyata dengan Kristus. Mari kita koreksi diri kita, kekristenan kita. Apakah masih ada hubungan pribadi dan nyata dengan Kristus? Seberapa kita punya hubungan pribadi? Seberapa setiap hari, setiap waktu kita membangun hubungan pribadi dengan Kristus? Atau merasa sudah aman, nyaman, pokoknya rajin ke gereja, sudah melayani, tanpa kita tahu bahwa sebetulnya kita lagi menjauh hati kita dari Tuhan. Dalam fenomena gunung es yang tampak di atas permukaan itu hanya 10%-nya. 10% nampak. Mungkin gereja yang penuh jemaat, pelayanan yang kreatif dan ramai, lagu-lagu pujiannya keren, panggungnya megah, mewah, lightingnya megah, gerejanya banyak program-program. Itu permukaan atas. Hanya 10%. Namun ada 90% yang tersembunyi, yang tidak nampak. Ternyata didapati doa yang mulai padam. Berapa banyak gereja-gereja besar tidak peduli dengan doa. Bahkan tidak ada grup pendoanya. Tidak ada komunitas yang mendoakan gerejanya. Dia pikir tidak perlu lagi berdoa. Tanpa berdoa jemaat sudah berbondong-bondong. Gereja programnya jalan.
tanpa disadari kehidupan doanya sudah padam. Tidak ada yang tahu. Siapa bisa tahu kita rajin berdoa atau tidak? Hanya kita dan Tuhan. Itu yang tersembunyi. Hubungan pribadi dengan Tuhan sudah renggang. Apakah masih ada cinta mula-mula? Apakah masih ada kerinduan baca firman, dekat sama Tuhan untuk hal-hal rohani? Atau mungkin ada dosa-dosa kecil. Kecil kok Pak, gak apa-apa kita toleransi. Jadi nyaman-nyaman aja. Orang lain juga begitu. Orang Kristen lain juga begitu. Bahkan hamba Tuhan juga begitu. Kita pelihara dosa kecil. Kita toleransi dosa kecil. Itu 90% yang tidak kelihatan. Kerohanian yang burning out. Sudah letih lesu secara rohani. Kasih yang dingin. Baik kepada Tuhan. Baik kepada sesama. Tidak peduli lagi pelayanan Tuhan. Tidak peduli lagi gereja lagi apa, kurang apa, membutuhkan apa. Pokoknya aku nyaman. Ini 90% yang tidak nampak. Dan banyak orang nggak peduli. Yang dipedulikan hanya mengejar yang 10%. Gereja rame. Worshipnya keren, musiknya keren. Hanya mengejar yang 10%. Tidak peduli, bahkan mengabaikan yang 90%. Tidak lagi hidup berpusat kepada Kristus. Iman tanpa Kristus sebagai pusatnya mungkin kelihatan kuat, namun rapuh dan bahaya. Gereja, umat Tuhan, anak Tuhan yang tidak berpusat pada Kristus dalam bahaya laten. Bahaya laten itu tidak nampak, tidak kelihatan, tidak tahu, tidak sadar. Tiba-tiba hancur. Tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Siapa yang tidak pernah tahu, dengar cerita kapal Titanic? Ya, kapal yang super mewah pada waktu itu. Dan dijamin tidak akan bisa tenggelam, katanya. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal itu, katanya. Namun apa yang terjadi? Tanggal 14 April 1912 kapal Titanic yang begitu mewah, super canggih waktu itu tenggelam. Karena menyepelekan gunung es. Gunung es yang nampaknya kecil, namun dia tak sadar bahwa di bawah permukaan Laut Atlantik itu ada bongkahan besar gunung es. Dia hanya memperhatikannya 10% yang nampak. Tidak bahaya. Namun dia lupa di bawah permukaan yang tidak nampak 90% itu justru itu yang menenggelamkan kapal Titanic yang super mewah dan kokoh itu. Bapak Ibu, fenomena Kristen tanpa Kristus, tanpa sadar melanda kita pada zaman ini, pada masa ini. Karena gereja Tuhan hanya memperhatikannya 10%. Karena orang Kristen jemaat Tuhan hanya mengejar yang 10%. Gereja yang megah, gereja yang mewah, gereja yang AC-nya dingin, gereja yang sound systemnya bagus, gereja yang worshipnya keren, pengkhotbah yang selebritis, yang terkenal, yang viral. Itu 10%. Berapa banyak orang Kristen itu gereja Tuhan memperhatikan yang 90%. Bagaimana kehidupan jemaat, bagaimana hubungan jemaat dengan Tuhan. Apakah hatinya merindukan Tuhan? 2 Timotius pasal 3 ayat 5 berkata demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, yaitu kita. Kita ini orang Kristen. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Artinya jangan seperti itu. Secara lahiriah mereka, siapa mereka? Mereka tidak lain adalah kita orang Kristen. Kita hamba Tuhan, kita pemain musik, kita semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kita orang Kristen. Siapa orang Kristen itu?
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 26 berkata demikian. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut orang Kristen. Kata orang Kristen dalam bahasa Yunani dari kata Kristianos. Kristianos. Kristos artinya Mesias atau yang diurapi. Ianos milik atau pengikut. Jadi orang Kristen berarti adalah orang yang menjadi milik Yesus atau pengikut Yesus yang sejati. Berarti sebutan Kristen bukan diberikan oleh gereja atau agama Kristen, tapi oleh mereka yang melihat orang-orang, yaitu para murid yang hidupnya mencerminkan Kristus, yang gaya hidupnya menirukan Yesus. Itu disebut orang Kristen. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita tanpa kita ngomong orang Kristen, tanpa pakai simbol-simbol salib, orang bisa melihat bahwa kamu itu pasti orang Kristen? Dari apa? Dari gaya hidupmu, cara berpikirmu, karaktermu. Adakah seperti itu Mas Ian? Bukankah kita sering lihat wong Kristen kok podo wae mbek wong dunia? Hamba Tuhan kok podo wae. Pekerja Tuhan kok podo wae hidupnya dengan orang yang belum pelayanan dan lain sebagainya. Nama Kristen, gelar Kristen bukan sekedar nama, tetapi pengakuan dari orang atas kehidupan kita. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang hidupnya berpusat kepada Kristus. Artinya apa? Hidupnya mengikuti ajarannya Kristus. Bukan filsafat dunia, bukan dongeng, bukan tradisi, tapi mengikuti ajaran Kristus. Bukan filsafat, tapi ajaran Kristus. Ajaran Kristus yang bagaimana, Pak? Yang ada di Alkitab. Ini ajaran Yesus. Di luar Alkitab, bukan. Hanya Alkitab. Final, ini ajaran Kristus. Yang menjadi tuntunan pimpinan kita dan cukup menuntun hidup kita mengenal pribadi Yesus sampai pada kekal. Bukan cukup mengikuti ajaran Kristus, namun harus meneladani kehidupan Kristus, meneladani karakter Kristus. Kalau kita punya Bapa yang penuh kasih, penuh kekudusan dan kesucian, harusnya itu terefleksi dalam kehidupan kita. Itu orang Kristen yang meneladani hidup Kristus. Dan orang Kristen ada orang yang menjadi terang dunia bagi Yesus, bukan bagi dirinya sendiri. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, kebesaran nama Tuhan, bukan kebesaran nama pendeta, bukan kebesaran nama denominasi gereja. Berapa banyak gereja-gereja, nama gereja-gereja sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan Yesus yang ditinggikan, namun nama denominasi gereja. Itu kekristenan tanpa Kristus, tanpa sadar. Banyak sudah gereja-gereja besar khususnya mencuri kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas semuanya itu. Quote-nya, orang Kristen yang sejati bukan diukur dari gereja yang dihadiri, tetapi dari Kristus yang dihidupi. Apakah kita sudah menghidupi ajaran Kristus, teladan Kristus, firman Kristus? Kalau belum, berarti kamu orang Kristen yang tanpa Kristus. Orang Kristen tanpa Kristus. Makanya di Alkitab tadi dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Morphosis Eusebius artinya mereka memiliki bentuk luar atau penampilan yang saleh. Loh, penampilannya saleh loh. Mereka kelihatan baik. Kelihatan baik. Kelihatan baik itu apa pasti baik?
Enggak ya, kelihatan baik. Pakaiannya, salibnya, bahkan omongannya tuh rohani banget tuh. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Itu 10%. Tampak dari luar. Tapi firman Tuhan mengatakan mereka memungkiri kekuatannya. Memungkiri kekuatan ibadah. Dinamin autis arnemenoi, maksudnya menolak atau tidak memiliki kuasa yang mengubah hidup. Orang Kristen yang hidup tanpa Kristus, saya jamin tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Tidak ada firman yang menjadi tuntunan hidupnya. Kalau orang model demikian, tidak akan bisa berubah hidupnya. Dia akan tidak seperti Yesus, tidak akan seperti Yesus. Dia akan hidup seperti pada umumnya orang dunia. Lalu apa ciri-ciri Kristen tanpa Kristus? Yang pertama, beragama Kristen tanpa ada relasi dengan Kristus, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Matius pasal 15 ayat 8 tadi berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Kristus tidak menjadi pusat keputusan hidupnya. Hidupku adalah aku, apa yang aku mau, suka, aku lakukan. Pokoknya tidak merugikan orang lain, pokok aku happy, aku lakukan. Keputusan pribadi, bukan keputusannya Tuhan. Tidak mau bertanya kepada Tuhan. Tapi pusat hidupnya ada diri dan dirinya. Dan doa tidak lahir dari kerinduan hati. Doa hanya sebagai suatu kebiasaan. Gereja ke gereja melayani bukan suatu kebutuhan dan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, namun hanya sebagai rutinitas, ya sebagai orang Kristen, ya karena banyak waktu, ya karena supaya dilihat orang lain lebih bagus, supaya kelihatan lebih rohani. Tapi kerinduan hati sudah tidak ada. Hati-hati. Gereja hanya sebagai tempat komunitas, bukan sebagai tubuh Kristus. Berapa banyak kita berkomunitas di gereja hanya pengen ketemu ini, ketemu itu, pengen ketemu pendeta dan lain sebagainya, pengen kembangkan bisnis dan lain sebagainya. Bukan lagi suatu ibadah yang membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan supaya semakin intens. Supaya semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus itu bagaimana. Itu ciri pertama. Kristen tanpa Kristus. Tidak ada koneksi sama Tuhan. Casingnya Kristen, tapi tidak ada koneksi. Enggak ada. Yang kedua, ajarannya bersifat antroposentris, bukan Kristos-sentris. Bukan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada manusia. Matius pasal 15 ayat 9, firman Tuhan dengan tegas berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Kenapa percuma? Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ilmu psikologi, ilmu motivasi, dan lain sebagainya. Perintah manusia. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 berkata, karena akan datang waktunya, dan saya kira sekarang ini waktunya sudah seperti ini. Sudah datang waktunya. Akhir daripada akhir zaman. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru, pendeta-pendeta, pengajar-pengajar, penginjil-penginjil menurut kehendaknya. Untuk apa? Memuaskan telinganya. Karena mereka berpikir Senin sampai Sabtu sudah
di tempat kerja udah jenuh, banyak tekanan, rintangan, ke gereja kepengen happy-happy, pengen khotbah yang berkat-berkat. Bagaimana kunci sukses? Bagaimana 3 sukses meraih keberhasilan hidup? Wah, itu yang mereka kejar. Tapi di gereja nanti kalau pendetanya, aduh, khotbahnya keras, bikin tobat, negur dosa, negur kesalahan, nggak mau mereka. Nggak mau mereka. Maunya yang menyukakan telinga. Ayat 4, mereka memalingkan telinga. Bagaimana Pak kalau sudah tahu ke gereja? Ya ngantuk aja. Nah, jadi yang ngantuk-ngantuk ini ya, termasuk itu. Ya nggak boleh ngantuk. Ya. Memalingkan telinga dari kebenaran dan membuka pada dongeng. Iya dong. Berapa banyak gereja hanya cerita tentang pengalaman pribadi, dongeng, ngimpi, dan lain sebagainya. Tidak berdasarkan Alkitab, tidak berdasarkan firman Tuhan, tidak mengajarkan. Kalau pengajaran itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau sudah tahu, percaya dan menghidupi. Makanya saya lebih suka hari ini bukan khotbah, tapi kita belajar. Sama-sama belajar. Kalau belajar ngerti, melakukan. Kalau khotbah kita mendengar, kamu mendengar setelah itu lupa. Betul. Nah, kita harus belajar seperti itu. Ajaran yang bersifat antroposentris. Yang diajarkan bukan Injil sejati. Injil sejati itu adalah Injil salib Kristus. Ini penting. Sampai Rasul Paulus berkata, barang siapa bahkan seorang malaikat pun kalau memberitakan Injil selain Injil yang aku beritakan, yaitu Injil salib Kristus yang menderita, terkutuklah dia. Tapi berapa banyak pendeta berani mengajarkan tentang salib, bahwa salib itu kan penderitaan. Bagaimana orang Kristen mengalami penderitaan tapi harus tekun, taat. Contohnya sudah Tuhan Yesus. Ya kan? Maunya kalau jadi Kristen janjinya berkat dan sebagainya. Itu yang menyenangkan telinga. Karena banyak sekali Injil sudah diganti dengan ajaran motivasi. Ajaran-ajaran untuk yang popularitas. Seperti itu dan lain sebagainya. Kalau kita belajar teologi, banyak sekali Injil-Injil yang seperti Injil, namun bukan Injil yang sejati. Menyingkirkan Injil salib, karena salib itu kan identik dengan penderitaan. Justru Kristen tanpa salib, nothing. Kristen tanpa penderitaan, tidak ada penebusan. Dan orang Kristen yang sejati tidak takut menderita dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Kalau menderita karena dosanya, bertobat. Berapa banyak Injil sudah diganti dengan Injil kemakmuran. Apa itu? Berkat. Ikut Tuhan, diberkati. Banyak doa, banyak berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Kan transaksional namanya, ya kan? Transaksional. Melayani Tuhan, pasti berkatnya lebih. Kenyataannya kalau melayani Tuhan, malah tidak ada berkat, malah ada penderitaan, akhirnya komplain sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kita pernah dengar tuh Injil hipergrace ya. Nah, hipergrace. Sekali selamat tetap selamat, Tuhan mengambil dosa sekali untuk selama-lamanya. Sehingga tidak perlu lagi kita bertobat minta ampun dosa. Itu menurut saya menghina kasih karunia. Rasul Paulus kan pernah berkata, apakah karena kasih karunia itu lalu aku boleh berbuat dosa sekali-kali? Tidak. Justru orang yang hipergrace ini, ajaran hipergrace ini, itu menghina kasih karunia Tuhan. Alkitab mengajarkan kita harus hidup dalam pertobatan. Seorang Daud aja pernah berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah aku Tuhan, apakah hatiku serong. Karena manusia itu kadang-kadang tidak sadar apa yang dia lakukan. Saya beritahu, tidak ada dosa sekecil apapun yang bisa masuk ke surga. Tetapi juga tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak bisa diampuni. Kalau ajaran hipergrace hanya ngomong sekali, bertobat selamanya sudah selamat, dosa sudah diampuni sekarang, terus perbuatannya, hidupnya tidak meneladani Kristus, tidak mencerminkan Kristus, tidak menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bagaimana? Tapi Injil-Injil yang begini kan menyenangkan telinga. Suka orang.
Sehingga orang pelayanan selingkuh jalan, pelayanan korupsi jalan. Ya, karena kan sudah diampuni. Nah, ini ajaran-ajaran menurut saya sesat. Biar kita jelas, ya. Kalau kita ngomong doktrin itu harus hitam dan putih supaya jemaat tidak bingung. Kita banyak lihat tradisi manusia. Kadang-kadang kita menceritakan tradisi, mengutbahkan tradisi, bahkan seakan-akan tradisi itu selevel nilainya dengan firman Tuhan. Ya. Tradisi yang baik diterima selama itu tidak melanggar firman Tuhan. Selama itu seiring dengan firman Tuhan. Ya. Yang berikut, ibadah sudah menjadi pusat hiburan, bukan pusat doa. Ya kan? Ajaran yang diajarkan bukan Injil salib. Terus ibadah sebagai tempat hiburan, sebagai ajang transaksional. Ya kan? Berapa banyak hamba Tuhan itu seringkali mengkondisikan jemaat untuk bertransaksi sama Tuhan. Kalau kamu rajin ngasih perpuluhan, diberkati berlimpah. Ada yang 50 kali, ada 100 kali lipat. Itu namanya kan transaksional sama Tuhan. Bukan itu. Yang Tuhan ajarkan ketaatan, kesungguhan, hubungan. Kalau kamu punya hubungan sama Tuhan hanya ingin dibuat Tuhan kaya, dibuat Tuhan sehat, tidak ada masalah, kamu mau kamuflase Tuhan. Kamu hanya memanfaatkan Tuhan. Kamu tidak menjadikan Tuhan Tuhanmu, hanya juru selamatmu. Bahkan sorry to say, agak kasar, kamu menjadikan Tuhan kacungmu ya. Kamu suruh-suruh Tuhan seenak udel ya. Kalau tidak nurut, kamu meninggalkan Tuhan. Siapa kamu? Siapa Tuhan? Pelayanan sudah menjadi ajang penampilan, bukan penyembahan. Gitu. Berapa banyak gereja ribut masalah kostum. Wah, nanti jelek ini dia jemaat kurang bagus, kurang menarik. Yang diributkan penampilan, bukan penyembahan. Pelayanan itu ajang penyembahan, bukan show, bukan penampilan. Makanya saya pernah dengar di gereja yang ada, bukan di sini, bukan di Surabaya, tidak tahu entah di mana, di kota antah berantah, yang bisa menjadi pelayan Tuhan, apalagi yang worship singer itu harus yang punya duit. Lek gak punya duit gimana? Kostumnya kan gonta-ganti, ya kan? Nah, makanya mereka yang punya kerohanian bagus tapi nggak duit mek Jena, nggak bisa melayani Tuhan. Yang bisa melayani Tuhan, nggak peduli rohaninya bagus semua, yang penting hendak Jena bisa. Nah, yang penting kan bisa gayanya itu loh. Enggak, bukan penyembahan lagi, tapi ajang penampilan. Coba kita lihat ya, gereja-gereja, khususnya di kota-kota gede, itu desain gerejanya itu seperti pusat hiburan, betul nggak? Gereja loh, didesain pusat hiburan, panggungnya dibikin nyaman, mewah. Jadi orang ke gereja, jemaat tuh nggak cari Tuhan loh, cari kenyamanan, cari kemegahan gereja, cari sound yang di telinga itu, waduh gimana gitu loh. Makanya gereja sampai miliatan beli alat sound gitu. Jadi fokusnya bukan lagi penyembahan, fokusnya bukan lagi tempat doa. Jadi kalau jemaat sampai merinding gitu, bukan karena urapan Tuhan, bukan karena Roh Kudus bekerja, AC-nya kedinginan. Sampai merinding pikir lawatan Roh Kudus, bukan. Seperti itu. Makanya tidak heran ya, ini salahnya gereja juga ini, salahnya hamba-hamba Tuhan, para pengajar, karena ajarannya antroposentris, tidak mengajarkan jemaat punya relation pribadi dengan Tuhan. Makanya tidak heran orang Kristen hatinya sekarang lebih banyak cinta dunia daripada cinta Tuhan. Contoh Demas dalam 2 Timotius 4 ayat 10a. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, yaitu Rasul Paulus. Pertama ikut pelayanan,
ikut pelayanan kok nggak suge-suge, ikut pelayanan kok nggak dapat PK, ikut pelayanan kok nggak dapat rezeki. Mendingan ke jalan yang lain. Akhirnya meninggalkan Paulus itu Dimas, ya kan? Berapa banyak ada sih pendeta-pendeta kalau diundang khotbah mesti tanya dulu. Aku sih nggak perlu amplop ya, yang penting isinya gitu ya. Jadi isinya itu berapa gitu loh, ya kan? Kalau isinya dipikir-pikir ya oke lah. Makanya tidak banyak pendeta-pendeta gede, tidak semua pendeta gede mau PK juga ya. Beberapa yang pendeta-pendeta matre itu ya, pasti menghitung untung dan ruginya. Dan dia memilih gereja yang PK-nya tebel isinya. Kalau PK-nya tipis, sibuk saya, jadwalnya penuh saya. Tuhan yang tahu hatinya. Itu yang 90%, orang lain tidak tahu. Pertanyaan mendasar sekarang, pertanyaan mendasar bagi kita. Bisakah kekristenan tanpa Kristus? Bisa nggak? Ini pendeta nanya ini. Bisakah kekristenan tanpa Kristus? Tidak bisa. Dengan jelas kita berani katakan kekristenan tanpa Kristus tidak bisa. Tapi ada? Ada. Banyak, bukan dikit. Banyak orang Kristen tanpa Kristus yang sesungguhnya tidak bisa. Sebab, kenapa nggak bisa? Sebab Kristus adalah inti dari kekristenan. Sebab Kristus adalah pusat dari kekristenan. Sebab Kristus adalah dasar dari kekristenan. Tanpa itu, bukan. Tanpa itu tidak bisa. Tidak bisa orang Kristen hidup tanpa Kristus. Tidak bisa kekristenan ada tanpa Kristus. Kita lihat beberapa pandangan teolog. Dietrich Bonhoeffer pernah berkata begini, agama tanpa Kristus adalah agama yang murah. Kristen tanpa Kristus itu agama murahan. Artinya apa? Nggak punya value. Nggak punya value kekekalan. Kalau agama Kristen tanpa Kristus tidak punya value, tidak punya harga sama sekali. Keagamannya hanya rutinitas, hanya duniawi. Tidak punya value kekekalan. C.S. Lewis berkata, Kristus adalah inti, bukan aksesoris. Dia berkata, banyak orang hidup seolah Kristus hanya sebagai tambahan hidupnya. Hidup ini nggak lengkap kalau ada Kristus, maka Kristus hanya sebagai tambahan. Tambahan itu aksesoris kan? Bukan menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan, sumber hidup. Ini yang C.S. Lewis katakan bahwa Kristen tanpa Kristus. Tuhan hanya sebagai aksesoris, sebagai tambahan. Seperti pemuda kaya yang datang kepada Yesus. Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Dia sudah punya segalanya kan? Dia sudah punya harta kan? Tapi dia sadar bahwa dia tidak punya hidup kekal. Datang kepada Yesus, apa yang harus dilakukan untuk berhidup yang kekal? Maunya Yesus ditambahkan untuk hartanya. Aku sudah kaya ini, yang kurang Yesus, yang kurang hidup kekal. Nah, maunya kekal ditambahkan dengan kekayaannya itu. Jadi Yesus plus kekayaan. Namun Yesus berkata apa? Jual segala milikmu, lalu ikut aku. Ada yang berani seperti ini? Ada yang berani melakukan ikut Yesus jual segala milik? Ada yang berani? Kita kadang-kadang ngelok-ngelok orang kaya ini goblok, kok nggak mau ikut Tuhan. Akhirnya mereka nggak ikut Tuhan tuh, orang kaya itu, karena banyak hartanya. Ya. Ini kesalahan orang muda ini kan nantang Tuhan. Ya. Makanya Tuhan ngomong jual segala milik. Orang kaya kalau melekat hartanya sama kekayaan, dia tidak bisa mencintai Tuhan sepenuhnya. Percaya sama saya. Karena firman Tuhan sudah jelas ngomong, tidak bisa kamu mengabdi atau tidak bisa kamu cinta kepada dua tuan. Betul ya? Yesus sama uang, harta, tidak bisa. Ya, John Stott berkata, Kristus harus menjadi Tuhan
bukan hanya juru selamat. Jadi jadikan menurut John Stott, Kristus harus menjadi Tuhan, bukan hanya juru selamat. Ya. Kristus harus menjadi Tuhan, bukan hanya juru selamat. Banyak orang Kristen maunya Yesus sebagai juru selamat, ya, sumber berkat, tapi tidak mau jadikan Yesus sebagai Tuhan. Makanya kalau kita mengundang orang terima Yesus, kan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Kekristenan tanpa penundukan diri kepada Kristus adalah kekristenan palsu, tambah religius tapi kosong. Kalau kita menjadikan Kristus Tuhan, berarti kita harus ada submisif, hati yang tunduk, taat pada ajaran dan kehidupan Kristus. Kalau kita menjadikan Kristus Tuhan. Tapi kalau kita hanya menjadikan Kristus sumber berkat, sumber keselamatan, akhirnya tidak mau tunduk pada Tuhan. Nah, itu bukan Kristen yang sejati. Bahkan di aliran evangelical berkata, Kristen tanpa Kristus dianggap sebagai agama lahiriah tanpa kelahiran baru. Artinya tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kamu hanya setiap minggu jumpa sama Pak Gembala, hidupmu nggak berubah. Yang bisa merubah hidupmu kalau kamu mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus, itu akan merubah hidup. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa berubah hidupnya? Karena setiap minggu hanya ketemu sama hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan lagi ke Jakarta, ketemunya hanya sama istrinya hamba Tuhan. Mengalami hidupmu nggak berubah. Harus ketemu sama Tuhan. Ada gembala, tidak ada ibu gembala, ketemu sama Tuhan, hidupmu berubah. Billy Graham pernah berkata, Churchianity, artinya orang Kristen lebih setia pada kegiatan gereja daripada setia kepada Kristus. Seorang A.W. Tozer berkata, Kristen tanpa Kristus adalah bentuk tanpa isi. Dia mengatakan, we can have a full church. Kita bisa punya jemaat banyak, tetapi empty heart, tapi hati yang kosong. Kekristenan sejati diukur bukan dari keramaian ibadah gereja, tapi sejauh mana nama Kristus jadi pusat hidup. Yang penting. Banyak hal. Aliran kontemporer berkata, Kristen tanpa Kristus menggambarkan kekristenan kultural atau nominal. Agama Kristen karena identitas sosial atau warisan keluarga, bukan karena hubungan pribadi dengan Kristus. Dalam aliran reform, kekristenan tanpa Kristus adalah hasil iman tanpa pertobatan. Kalau Kristen tanpa pertobatan tidak ada hubungan dengan Tuhan. Martin Luther pernah berkata, keselamatan bukan karena tradisi atau perbuatan, tapi iman yang hidup di dalam Kristus. Sola fide solus Christus. Calvin berkata, Kristen tanpa Kristus adalah bentuk ibadah yang mati, karena tanpa Kristus tidak ada anugerah yang bekerja di hati manusia. Itu. Nah, ini yang sedikit terakhir. Waktunya sudah berjalan terus ya. Nah, pertanyaan terakhir, apa akibatnya kekristenan tanpa Kristus? Apa akibatnya? Mengerikan. Pertama, ditolak Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Bukan orang yang mengatakan Tuhan. Kamu tidak melakukan perintah Tuhan, tidak punya hubungan sama Tuhan. Sekalipun kamu ngomong, bukankah aku berdoa demi namamu? Bukankah aku bikin mukjizat demi namamu? Bukankah aku berkorban demi namamu? Bukankah aku melakukan selain demi namamu? Namun kalau kamu tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Dan dimutahkan oleh Tuhan. Karena suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 16. Dan kekristenan tanpa Kristus menjadi agama tanpa Tuhan. Kalau agama tanpa Tuhan, berarti hidup serupa dengan dunia, ritual agamawi tanpa makna sejati, rohani akan mati, dan kering, pelayanan menjadi rutinitas. Dan yang parah lagi, kekristenan tanpa Kristus, kita tidak bisa mengenal Allah yang sejati. Kamu bisa mengenal Allah sejati melalui Kristus Yesus. Orang yang tidak mengalami Kristus, tidak mengenal Allah sejati, tidak mengalami keselamatan kekal, tidak mengalami transformasi hidup, tidak mengalami pertobatan sejati, tidak cinta Tuhan. Lebih cinta pada diri ataupun dunia. Sigmund Freud berkata, banyak orang beragama tidak menjadi lebih baik. Banyak orang beragama tidak menjadi lebih baik. Hanya merasa lebih benar. Bukankah itu kita ya? Udah Kristen nih, udah pelayanan, merasa diri lebih benar dari orang lain.
merasa diri lebih rohani dari orang lain, tapi hidupnya tidak lebih baik dari mereka, ya kan? Loh, hidup orang Kristen itu kadang-kadang tidak lebih baik dari orang yang tidak mengenal Tuhan, dari orang yang humanis, ya, gitu, yang begitu perhatikan pada sesama yang kekurangan, ngasih makan mereka dan sebagainya. Gereja mau ngasih makan orang, hitung-hitungan kan gitu. Kadang-kadang kita hanya merasa lebih benar, lebih baik, bukan merasa menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Voltaire berkata, saya hanya punya satu masalah dengan kekristenan, terlalu sedikit orang yang sungguh-sungguh Kristen. Jadi yang sungguh-sungguh Kristen itu sedikit, yang sungguh-sungguh Kristen. Lalu bagaimana solusinya? Tidak ada kata lain. Satu, kembali kepada Kristus. Kekristenan sejati kembali pada Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sudah, ini aja kuncinya. Gereja kembali kepada Kristus. Hidup di dalam Tuhan, Tuhan di dalam dia. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Meno, bahasa Yunaninya. Artinya apa? Tinggal tetap, tidak berpindah, berdiam, terus-menerus bersatu dengan Tuhan. Jadikan Yesus pusat hidupmu. Hidup dalam pertobatan, bangun relasi dengan Tuhan, kembali pada kasih mula-mula. Semangatkan lagi. Kesimpulan terakhir. Fenomena Kristen tanpa Kristus seperti gunung es yang sangat berbahaya. Dia dingin, dia diam, tapi bisa menenggelamkan iman yang paling megah sekalipun. Tuhan memanggil kita kembali kepada Kristus. Hidup di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Biar Kristus menjadi pusat hidup kita. Dan gereja Tuhan kembali pada Kristus. Jadikan Kristus pusat gereja, pusat pengajaran, pusat penyembahan, pusat pelayanan. Populerkan nama Kristus, muliakan nama Kristus. Jangan jemaat mempopulerkan nama gereja. Jangan jemaat mempopulerkan nama hamba Tuhan. Populerkan, muliakan nama Yesus saja. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan.